Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang. So, bijak-bijaklah dalam menanggapi. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Kamu harus mendengar ini, pesan penting dari diri kamu di masa depan. Penting dari diri kamu di masa depan. General reading bersifat umum, ya. Ambil hal-hal positif aja, yang negatif buang ke tong sampah. Oke, bercanda ya, karena aku readingnya di siang hari, tentunya aku ngantuk, ya. Bicara sambil bercanda aja. Pesan penting dari diri kamu di masa depan. Kapanpun kamu melihat video ini, apakah sehari, seminggu, sebulan, setahun dari sekarang, ya, berlaku saat itu juga. Pesan penting dari diri kamu di masa depan. Pesan penting dari diri kamu di masa depan. Kartu yang pertama, joy, bergembiralah, bersukacitalah, berdamailah. Ya, karena kegembiraan adalah energi tertinggi dari semuanya. Ini adalah perasaan ajaib bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Kegembiraan muncul dari menghargai hadiah dalam setiap momen. Kegembiraan memungkinkan kamu untuk menarik dan menciptakan momen kamu saat ini dan di masa depan kamu pada level yang lebih tinggi. Ini pesan diri kamu di masa depan, bahwa bersukacitalah, bergembiralah. Karena apa? Aku ulangi kembali, ya, energi tertinggi. Kegembiraan adalah energi tertinggi dari semuanya. Ya, semakin kamu bergembira, bersukacita, berdamai, ya, semakin energi positif datang ke kamu. Begitupun sebaliknya, semakin kamu mengkhawatirkan, mencemaskan, overthinking, itu yang akan terjadi di dalam hidup kamu. Oke, ya. Pesan penting dari diri kamu di masa depan. Kartu selanjutnya, new partner. Ada sosok yang baru di sini bagi teman-teman single yang sudah lama menunggu Romeo dan Juliet hadir dalam hidupku, dalam hidup kamu. Tiba-tiba terbelit, ya, lidahku ini. Ya, ini pesan diri kamu di masa depan ini terkait orang baru yang hadir dalam hidup kamu. Untuk yang single atau sesuatu yang baru, ada awal yang baru, ya, dalam hidup kamu. Pertemuan yang tidak sengaja bukanlah sebuah kesalahan. Ini diatur secara ilahi sebagai katalis untuk menggerakkan roda agar doa-doa kamu terkabul. Perhatikan baik-baik orang-orang baru yang kami kirimkan ke dalam hidup kamu. Kamu akan mengenali mereka melalui rasa keakraban kamu, kenyamanan, dan keamanan. Apakah kamu sudah bertemu? Entah ini rekan kerja, partner bisnis, seseorang yang baru hadir dalam hidup kamu dan pertemuan ini tidak sengaja, tidak terduga. Ya, ini, ya, ketika kamu bergembira saat ini, bersukacita, maka ada sosok yang baru hadir dalam hidup kamu, terutama yang single atau apapun, awal yang baru, sesuatu yang baru ini dalam hidup kamu, ya. Pesan penting dari diri kamu di masa depan. Bagi teman-teman saat ini, seorang wira swasta, seorang pembisnis, pesan dari diri kamu di masa depan, berbisnislah sesuai dengan waktumu.
Ya, berbisnislah sesuai dengan waktumu, atau ada yang baru yang ingin join, ingin bermitra kerjasama dengan kamu, partner bisnis. Ya, pesan penting dari diri kamu di masa depan, pesan penting dari diri kamu di masa depan. Ini terkait pekerjaan semua sih, aku rasakan ya. Terkait pekerjaan semua. Coba komen di bawah kalau ini sudah terjadi ya. Ya, pesan dari diri kamu di masa depan. Kami berterima kasih atas kemajuan yang kamu buat dalam mengingat cinta dalam aktivitas sehari-hari kamu. Kami dapat melihat dengan jelas kontribusi yang kamu berikan kepada dunia melalui pikiran, perasaan, dan tindakan cinta kamu. Ya, ada kemajuan dalam karir, dalam usaha atau bisnis kamu ke depannya. Ya, oke ya, sabar ya. Pesan dari diri kamu di masa depan, pesan dari diri kamu di masa depan. Giving and receiving. Ketika aku shuffle kartu ini tadi, di pikiranku sudah muncul kartu giving and receiving ini ya, dan dia muncul. Ya, intuisiku berkata ketika aku mulai shuffle kartu ya kartu ini. Dan ini pesan dari diri kamu di masa depan, ya, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian melihat video ini ya, hidup ini butuh keseimbangan. Ketika kamu menarik nafas, tentu ada hembusan. Begitupun sebaliknya. Kalau kamu cuma tarikan nafas, tidak ada hembusan, gimana rasanya? Begitupun sebaliknya, hembusan tapi tidak ada tarikan. Ya. Artinya apapun dalam hidup ini ya butuh keseimbangan. Contoh kecilnya aja ya, matahari ada terbenam, ada terbit. Gak mungkin dia terbenam terus dan gak mungkin dia terbit terus. Setiap kali matahari terbit ya bersyukur, matahari juga terbenam, bersyukur. Begitupun dalam hidup kamu. Hari ini terbit ya bersyukur, besok terbenam bersyukur. Jangan bersyukur yang suka-suka aja, yang bahagia saja. Ketika yang sedihnya, yang dukanya kamu mengutuknya atau tidak menerimanya. Kartu giving and receiving di sini ya, seluruh alam semesta beroperasi dalam siklus yang mirip dengan pernafasan kalian. Ketika kamu hanya menghembuskan nafas, atau giving, memberi, atau hanya menghirup, receiving, atau menerima, kamu menjadi tidak seirama dengan alam semesta untuk energi kesehatan yang optimal dan pengisian kembali. Ya, balance ya, seimbangkan setiap tarikan nafas dalam hidup kamu. Ya, with and hembusan nafas. Ya, harus diseimbangkan. Artinya diseimbangkan seperti apa, Kak? Maksudnya apa sih? Tarikan nafas dengan hembuskan nafas diseimbangkan. Artinya hidup ini harus diseimbangkan, teman-teman. Energi feminim dan energi maskulin setiap manusia itu ada, entah kamu wanita ataupun pria. Dua energi itu harus diseimbangkan. Ketika di dalam diri kamu, contohnya kamu wanita nih, yang ada yang dominan cuma energi feminim, sedangkan energi maskulinnya nggak ada ya, artinya kamu selalu bergantung, berharap, berpasrah, baperan, menyerah, tersakiti. Artinya kamu dikecewain, ditinggalin, dimanfaatin. Tapi ketika kamu membalancekan energi feminim dan energi maskulin di dalam diri kamu ya kamu bisa menyeimbangkan hidup kamu dan kamu tidak bergantung kepada siapapun ya. Kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Ya, kamu bahagia. Gitu ya. Harus butuh keseimbangan. Ini pesan diri kamu di masa depan ya. Seperti tarikan nafas tadi. Ya, giving and receiving ini bisa diartikan juga antara memberi dan menerima bisa diseimbangkan. Jangan kamu cuma memberi kepada orang lain,
Apakah memberi cinta atau memberi sesuatu, tapi kamu lupa menerima. Menerima itu ya reward yourself, menghadiahi diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri, dan menyayangi diri kamu sendiri. Antara memberi perasaanmu kepada yang lain dengan mencintai diri kamu sendiri itu diseimbangkan, dibalanskan. Begitupun ketika kamu ingin berbagi, bersedekah, melakukan pekerjaan amal atau donasi, ya antara memberi bantuan kepada yang lain bisa diseimbangkan, bisa dibalanskan dengan menghadiahi diri kamu sendiri. Ya contohnya gini, kamu punya penghasilan segini, kamu berbagi semuanya. Ini contoh kecil. Terus kamu makan apa? Ya, artinya antara memberi dan menerima diseimbangkan, dikondisikan gitu ya, supaya tidak berat sebelah, supaya hidupmu tidak berat sebelah, seimbang di tengah-tengah, gak jatuh, gak naik, gak jatuh, gak naik, ya di tengah-tengah aja. Itu ya. Baru aja ngomong matahari terbit dan matahari terbenam, ya muncul kartunya time to go. Waktunya untuk pergi kemana? Pesan dari diri kamu di masa depannya, seperti yang aku udah jelaskan tadi sebelum kartu ini jatuh, udah aku jelaskan ya, dan ku jelaskan kembali. Matahari terbenam dan terbit setiap hari, dan itu sama dengan peristiwa dalam hidup kalian. Lihatlah keindahan dalam setiap matahari terbenam dalam hidup kalian, dan ketahuilah bahwa matahari juga akan terbit lagi besok. Artinya gini ya, hidup ini ada orang, ada masanya, ada masanya, ada orangnya. Ketika kamu lagi terbitnya, pasti suatu saat ada terbenamnya juga. Artinya pesan dari diri kamu di masa depan, ketika kamu terbit saat ini ya bersyukur, ketika kamu terbenam juga nanti bersyukur ya, supaya hidup kamu tidak berat sebelah, supaya kamu tidak jatuh di tengah-tengah, nggak naik, nggak turun. Itu artinya ya, hidup ini kan ada kelahiran ya, ada kematian. Ya bersyukur semua, jangan bersyukur ketika lahir, ketika kematian ya, meratapi, jangan. Dua-duanya disyukurin. Ya, karena dunia ini ya bukan di dunia fana ini aja, akhirat pun ada. Ini bagi yang percaya. Kalau aku ya percaya. Ya, tapi kita kan berusaha untuk menjadi yang terbaik, berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Berusaha untuk lebih dekat ya, lebih dekat dengan Tuhan ya, berusaha 1000% harus. Kan hidup ini kan yang dipentingkan Tuhan. Itu menurut saya. Ya moga-moga teman seperti itu juga gitu ya. Ya kembali lagi ke judul ya, pesan dari diri kamu di masa depan itu adalah itu tadi ya. Lihatlah keindahan dalam setiap matahari terbenam dalam hidup kamu, dan ketahuilah bahwa besok kamu akan terbit lagi. Ketika kamu terbenam ya kamu bersyukur, pasti kamu akan terbit lagi besok ya. Akhir hanyalah awal dari awal yang baru, dan kami bersama kamu melalui setiap fase dan siklus dalam hidup kalian ya. Itu pesan dari diri kamu di masa depan ya. Listen, cukup mendengarkan, tenangkan pikiranmu. Yang kartu awal tadi ya, bergembiralah, bersukacitalah ya, jangan mengkhawatirkan hidup ini. Semakin kamu khawatir, semakin kamu overthinking ya, sampai mati pun itu yang terjadi dalam hidupmu ya. Tenangkan pikiranmu, tenangkan pikiranmu, kekasih. Sayang Bapak Ibu, dan dengarkan jaminan lembut kami bahwa segala sesuatu telah diurus. Tetaplah dalam keadaan tenang dan reseptif, tanpa kekhawatiran tentang sifat yang sebenarnya dari perwujudan keinginanmu.
pikiran dan tubuh yang tenang mendengarkan kami dengan cepat dan jelas. Ketika pikiran kamu tuh tenang, rileks ya, bergembira, bersukacita, maka dengan cepat dan jelas kamu bisa mendengarkan pesan-pesan dari semesta, dari Tuhan. Ini permintaan kami padamu ya, this is your request to you, listen. Ini permintaan kami padamu, dengarkan, cukup mendengarkan apa? Keep silent, jangan banyak bicara, bicara yang seperlunya, yang mendengarkan pesan-pesan dari semesta dengan trust your intuition, trust your instinct, ya, follow your heart, follow your mind, ya. Ikutin suara hati kamu, suara jiwamu, percaya dengan intuisi kamu. Itu. Mungkin selama ini terlalu banyak bicara, ya akhirnya menyakiti perasaan orang lain, menyakiti perasaan kamu juga. Ya, bicara banyak, berkoar-koar tidak penting sekarang. Ya. Walaupun kita bilang ke orang, ke siapa, ke publik, aku ini jago loh, aku ini nggak butuh. Aku membaca Injilku berapa hari yang lalu, ya. Aku kan Katolik ya, pasti kan sama apapun agama kalian ya. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang meninggikan kita. Sebaliknya, ketika kita meninggikan diri kita dengan keangkuhan kita, keserakahan, kesombongan, maka Tuhan yang merendahkan kita. Artinya hancurlah kita. Ya. Maka cukup rendah hati, ya, nggak usah koar-koar bicarakan ke orang. Inilah aku sebenarnya, inilah diriku, aku ini siapakah aku ini, aku punya gini loh. Ngapain? Ujung-ujungnya ya jatuh. Ini pesan dari diri kamu di masa depan, cukup mendengarkan, jangan banyak bicara, ya bicara yang seperlunya doang. Ya, teman-temanku, paham itu ya. Yang mungkin kamu saat ini belum jujur dengan diri kamu sendiri, selama ini banyak memalsukan diri, banyak fake-nya, hidupnya banyak palsunya, banyak KW-KW-nya, namanya juga kehidupan ya. Semua tuh pasti pernah ngalamin ya. Siapa yang gak pernah sombong? Pernah. Siapa yang hidupnya gak palsu? Pasti semuanya pernah. Siapa yang hidupnya gak pernah jujur? Ya pasti semuanya ngalamin. Tapi gimana caranya kita memperbaiki diri kita gitu ya. Bekal kita untuk akhirat nanti, bukan menggurui. Ini bagi yang mau mendengarkan aja, bagi yang gak suka ya gak usah nonton. Ya kan? Itu ya. Aku ngomong bukan tambah-tambahin, karena di kartu kan bilang be honest with yourself. Jujurlah pada diri kamu sendiri. Ya, ketika kamu jujur pada diri kamu sendiri, ya maka hidup kamu aman. Ketika kamu menjadi diri sendiri, ya kamu tidak takut dalam hal apapun. Kamu tidak merasakan kecemasan karena kamu yang menjadi diri kamu sendiri. Ini adalah aku, ya aku adalah aku gitu. Ya, aku ulangi kembali pesan dari diri kamu di masa depan. Lihat ke dalam hati kamu dan kamu akan mengetahui kebenaran dari situasi ini untuk mengakui kebenaran pada diri sendiri. Karena kami akan mendukung dan memandu kamu melalui setiap perubahan yang diperlukan. Belajar dari kami untuk keberanian dan kekuatan untuk merawat diri sendiri. Fokus hanya pada keinginan sejati kamu, dan mereka akan datang kepada kamu dengan sayap malaikat. Ya, jujur pada diri kamu sendiri itu teman-teman lebih baik. Menjadi diri sendiri itu lebih baik. Tapi susah kak ya, berusaha lah pelan-pelan, gak mungkin langsung jadi 100%, gak mungkin. Itu butuh waktu ya. Itu ya.
Opportunity to forgive ini peluang untuk memaafkan. Apakah memaafkan diri kamu sendiri, memaafkan kesalahan-kesalahan di masa lalu yang pernah kamu lakukan, memaafkan orang yang pernah nyakitin kamu. Ya, ini waktunya, ini pesan dari diri kamu di masa depan ya, waktunya, peluang untuk memaafkan ya, peluang untuk memaafkan. Mungkin berapa dari teman-teman selama ini masih ada dendam di hati kamu, di pikiran kamu yang belum bisa kamu terima. Dendam dengan seseorang, belum bisa memaafkan seseorang, sampai di lubuk hati kamu yang paling dalam ya, itu harus dimaafkan ya. Itu teman ya, situasi ini memberi kamu kesempatan untuk sembuh, bertumbuh, dan melepaskan pola-pola negatif. Pegang niat untuk melihat cahaya ilahi, kebaikan batin orang lain. Kami akan membantu kamu melepaskan pikiran, perasaan, dan energi yang tak kenal ampun, dan mengangkat kamu ke arah yang lebih baik, tempat yang lebih tinggi, kedamaian dan kasih sayang. Ketika kamu kesempatan untuk memaafkan ya, ketika kamu be honest with yourself, jujur dengan diri kamu sendiri, maka ya, kami akan membantu kamu melepaskan pikiran, perasaan, dan energi yang tak kenal ampun, mengangkat kamu ke arah yang lebih baik, lebih tinggi, kedamaian dan kasih sayang. Mohon maaf kalau aku mengulangi kembali dan kembali. Gitu, tarik nafas ya. Pesan diri kamu di masa depan, 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 pesan diri kamu di masa depan. Pesan diri kamu di masa depan, pesan diri kamu di masa depan, pesan diri kamu di masa depan. Heart Guardian, jagalah hatimu. Mencintai diri kamu sendiri dan orang lain tanpa syarat. Ya, jaga hati kamu, mencintai diri kamu, menghadiah diri kamu yang mungkin selama ini yang aku bilang kamu selalu memberi, lupa menghadiah diri kamu sendiri, lupa mencintai diri kamu sendiri. Saatnya ya, hadiah diri kamu sendiri ya. Ketika kamu selalu memberi ya, akhirnya mungkin kamu dimanfaatin, dikecewain, disakitin berkali-kali. Poin penting itu sebenarnya hidup ini ya, kita mencintai diri sendiri dulu, setelah itu kita mencintai orang lain. Ketika kita belum mencintai diri kita sendiri dan kita mencintai orang lain, pasti ujung-ujungnya tersakiti. Kenapa tersakiti? Karena kita belum mencintai diri kita. Ya, itu banyak terjadi gitu ya. Pesan dari diri kamu di masa depan, pesan dari diri kamu di masa depan ya, wali arah, pilihlah jalanmu ya. Kalau kamu belok kiri, gimana rasanya? Kalau kamu belok kanan, gimana rasanya? Kalau kamu jalan terus, gimana rasanya? Kalau kamu mundur, gimana rasanya? Kalau kamu stuck, gak mau berjalan, gimana rasanya? Ya, artinya kamu yang bisa memilih jalan kamu. Sudah ada jalan, tinggal kamu pilih jalan mana yang membuat kamu lebih dekat dengan Sang Pencipta, jalan mana pula yang lebih kamu menjauh darinya. Ya, ketika kamu memilih seekor singa ini kan lambang, memang lambang leadernya, kepemimpinnya, ambisinya, kuatnya, itu positif. Tapi ada hal negatif, terlalu angkuh, serakah, sombong, meninggikan hati, gak baik juga.
boleh menjadi singa, tapi ambil yang positifnya, bukan menjadi singa sih, karakternya. Energi Leo di sini ya, karakternya yang positif ya, jiwa kepemimpinannya, ambisinya, lemah lembutnya, jiwa sosialnya, dermawannya, suka berbaginya, ya pemimpin yang baik ya, yang angku-angkunya, serakahnya, meninggikan hati, itu yang harus jangan diambil. Karena pesan dari diri kamu ya, pilihlah jalanmu. Ketika kamu memilih karakter singa ya, ada positifnya, ada negatifnya. Tentunya kamu ambil yang positifnya saja. Ya begitupun kita berteman dengan siapapun ya. Kita berteman dengan siapapun, kita ambil sisi positifnya. Karena hidup ini ya, kita punya kekurangan, kita juga punya kelebihan. Nggak mungkin kita lebih semua, pasti ada kekurangan di diri kita. Begitupun dengan orang lain, begitupun dengan teman-teman kita. Ketika kamu berteman dengan A ada sisi positifnya, pasti ada sisi negatifnya ya. Kembali lagi, kamu ambil sisi positif aja dari A, dari B, dari C. Yang sisi negatif, karakter dari dirinya nggak usah diambil, nggak usah ditiru, nggak usah dikritik juga. Takut salah paham ya. Di sini kamu disuruh untuk pilihlah jalanmu. Karakter mana yang kamu pilih? Seekor singa, seekor kerbau, dan burung putih. Pasti kamu tahu ya, jalan mana yang kamu harus pilih. Pilihlah jalanmu ya, sesuai dengan kata hatimu. Itu pesan dari diri kamu di masa depan, pesan dari diri kamu di masa depan ya. Di sini saat ini kamu terhubung dengan emosi kamu, connect with your emotion. Kamu terhubung dengan emosi kamu, artinya ya, terhubung dengan emosi itu ya, perhatikan cara bicara kamu yang aku bilang tadi, listen. Cukup mendengarkan, bicara yang seperlunya. Ketika kamu banyak bicara, nanti bisa menyakitin perasaan orang lain. Karena sekarang ya kamu terhubung dengan emosimu. Salah bicara ya nyakitin perasaan orang lain, nyakitin perasaan kamu sendiri. Itu ya. Karena sekarang ini terhubung dengan emosi kamu, terhubung dengan pikiran kamu di sini ya. Makanya jaga hati kamu, jaga lisanmu, jaga pikiranmu. Tiga-tiga dijaga ya. Bukan cuma jaga lisan aja, sedangkan hatimu nggak dijaga, sedangkan pikiranmu nggak dijaga. Tiga-tiga dijaga. Ya jaga lisan ya, bicara yang seperlunya, bicara yang penting-penting aja. Jaga hati ya, perasaanmu. Yang aku bilang diseimbangkan, jangan memberi aja ya, kamu juga harus menerima. Jaga juga pikiranmu. Ya, pesan dari diri kamu di masa depan, pesan dari diri kamu di masa depan. Sampai jumpa benih tumbuh. Ketika kamu ada kesempatan untuk memaafkan ya, menjadi diri kamu sendiri. Sampai jumpa benih tumbuh, artinya benih yang lama buang, menanam benih yang baru ya. Ubah persepsi kamu. Ini pesan dari diri kamu di masa depan. Ubah persepsi kamu. Kamu adalah seorang pemburu. Melacak ketakutan kamu. Mungkin saat ini, selama ini kamu merasa takut yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Kamu adalah seorang pemburu loh. Melacak ketakutan kamu itu. Ya boleh menjadi seorang pemburu. Karena identik seorang pemburu itu kan mengejar. Tapi harus menerima juga. Kalau kamu mengejar aja tidak menarik, tidak menerima ya capek ya. Itu apapun rasa ketakutan kamu, rasa kecemasan kamu saat ini, melacaknya.
Kamu harus bisa melacak ya. Mungkin itu saja, semoga ini bermanfaat. Bantu aku like. Sampai di kalian video ini hari apa, tanggal berapa, pukul berapa, asal kota kalian dari mana. Aku senang kalau kamu bilang aku dari sini loh. Aku menerima pesan ini pukul ini, hari ini. Makasih ya. Terima kasih atas supportnya, dukungannya. Jangan lupa berbagi ke teman-teman juga ya. Dadah.